Oke, besok kita lebaran. Hari terakhir puasa ya. Saya hari ini dikasih tugas sama istri untuk pergi ke pasar mencari daging ayam sama daging sapi. Kebetulan jalan ke pasar itu kita jauh sekali. Kita butuh waktu sekitar 1 jam. Istilahnya kita turun gunung. Ini setahun sekali ya. Setahun sekali kita cari daging ke pasar gitu. Ini cerita berulang semenjak tahun 1980-an ya. Dulu karena tradisi kita di kampung itu makan ayam itu atau makan daging kita hanya ada 2 momen ya. Pertama momen ketika kita hajat, yang kedua momen ketika kita berlebaran. Nah di sanalah momen-momen penting kita untuk makan daging. Bisa dibayangkan perjalanan saya hari ini menyusuri hutan ya, perkebunan dengan jalan yang sepi. Hari ini sangat pagi sekali, sekitar jam 6 ya, cuman matahari sudah terang karena cuaca lagi bagus-bagusnya hari ini. Saya ditemani oleh anak saya yang nomor 1. Karena yang nomor 2-nya belum bangun, dan sengaja saya tidak ajak karena nanti akan suatu repotkan, dia akan minta jajan ini itu ya. Nah kita melewati pemakaman umum ini yang besar sekali. Kalau malam di sini ya agak menakutkan itu. Nanti kita akan lihat bagaimana keseruan orang-orang dari daerah, dari pelosok di pegunungan turun semua ke pasar ya untuk mencari bahan-bahan makanan atau bahan-bahan yang dapat diolah pada hari raya. Bagaimana keseruannya nanti kita akan lihat. Di sini kita jangan berharap akan berpapasan dengan banyak orang atau pengendara lain karena ini sangat sepi sekali. Di pegunungan baru ada 1 atau 2 pengendara yang mungkin sama tujuannya mereka kena pasar. Perjalanan ini kita mungkin membutuhkan sekira 2 jam perjalanan pepek ya, pulang pergi. Bisa dibayangkan bagaimana orang-orang di kampung itu untuk mengakses sebuah pasar ya. Butuh perjuangan, ditambah cuaca dingin. Nah, ini kita sudah setengah jalan ya. Nah ini sudah memasuki daerah Nah ini masuk kita ke kota untuk menuju pasar. Dan nanti kita akan ambil jalan pintas ya, kita masuk lagi jalan ronda atau jalan-jalan desa, jalan-jalan kecil. Nah kalau udah kesini mungkin ini sudah dekat ke lokasi ya. Dan akhirnya kita sampai di pasar desa Imbanagara. Kita langsung disambut sama tukang parkir yang berseragam oranye ya. Mereka begitu ramah, mempersilahkan saya untuk parkir di sini dengan ciri khas menunjuk dengan jempol ya. Itu tanda gestur sopan yang paling dalam. Nah kita masuk ke pasar. Nah di sini hiruk pikuk sudah kelihatan. Di sini orang-orang menjual berbagai macam panganan atau bahan pokok. Kita fokus saja mencari daging ya, daging ayam atau daging sapi. Masih remang-remang. Ada penjual sendal, ada penjual kupat. Kita pura-pura aja mau beli pelanggan. Kita fokus
kita di sini punya langganan penjual daging ya, ibu-ibu bernama Ibu Ida kalau nggak salah ya. Entah Ida Laila atau Ida apa. Nah, akhirnya kita sampai dan ternyata mereka sedang sibuk melayani pelanggan lain dan stoknya masih banyak ya. Target kita akan beli ayam ya sekitar 10 kilo lah, dari 1 minggu gitu. Sama daging sapi berapa kilo. Dan ternyata hari ini harga bahan pokok merangkak naik pesat sekali. Mungkin ini biasa dan tradisi karena kita akan menghadapi namanya lebaran. Daging sapi ini jatuh di angka 170 dan daging ayam ini di kisaran angka 48.000. Jangan lupa juga kita gunakan selalu protokol kesehatan ya, karena di pasar itu orang-orang ya dari mana datang. Nah, kita bisa lihat di sini ada jual sayuran. Kalau kita orang gunung ya, orang kebun, jadi kita tidak fokus ke sayuran karena sayuran kita banyak ya. Tinggal ke kebun, melipir sedikit, ambil apapun di sana ada gitu. Lenca, ya, genot, jalantir, jalintrong, tespong, daun singkong, atau apalah, biji suweg, gadung gitu. Banyak. Jadi kita tidak harus ke pasar hanya untuk beli sayuran. Nah, kita kalau daging emang susah gitu. Daging itu kalau kenapa sih beli daging kan di kampung banyak? Ya itulah, kalau orang kampung itu lebih baik beli daripada dia menyembelih peliharaannya gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi ada kebiasaan ketika kita potong ayam, potong sapi, potong domba, potong kambing itu yaitu 2 momen tadi, momen hari raya dan hajatan gitu. Itu mah kalau tidak saya, kalau saya ya nggak jadi, kita beli aja gitu. Ikan pun sama, ikan sekolah banyak, tapi tetap untuk dimakan ya kita beli ke pasar. Itulah ciri khas orang-orang pedesaan. Kita lihat si ibu ini sangat mahir pegang golok ya. Mungkin ini ada garis keturunan dari si Jampang ya, atau si Pitung ini. Atau dia mungkin pecinta serial dongeng si Rawing dulu. Ini kalau saya tanya suaminya, Pak takut gak sama istrinya? Oh takut, karena dia pandai pegang golok katanya. Nah ini daging sapi ya. Ini entah sapi impor atau sapi lokal, saya nggak tahu. Yang penting di sana udah ada daging gitu ya. Si ibu coba berganti pisau ya yang agak tajam. Ternyata ini sangat tajam ya. Nah, ini sengaja saya minta si ibunya untuk memotong kecil ya. Karena kalau saya paling nggak bisa gitu, karena jarang pegang daging sapi, takut. Saya aja suruh potongin. Terus saya ibu mahir sekali untuk pegang pisau dan potong-potong daging. Daging ini kita nanti mungkin akan ya rendang atau gulai atau hanya sebatas menerat di kulkas itu, entah kapan dimasaknya. Nggak, biasanya kalau tahun-tahun lalu itu kalau lebaran kan ada saudara tetangga datang, karena sekarang pandemi ya kita tidak tahu siapa yang mau makan ini.
Ya, kita sudah dapat dagingnya, kita bersiap kembali mengulangi perjalanan panjang tadi. Kita menuju ke parkiran ya. Dan ternyata ada yang di sini ada yang istimewanya. Ternyata parkir bayar ya. Bayar Rp2.000 gitu. Kaget. Kalau di kampung kan nggak usah bayar parkir itu. Kita parkir di mana aja. Nah, kita ini beli yang nggak ada di desa ya. Kita beli lada hitam ini. Dan akhirnya Admes bersiap pulang ya. Akan kembali rekaman nanti. Nah, ini orang-orang pada nyapa. Oh, ada Admes. Ibu teriak, Admes, I love you gitu. Nah, itu biasa bagi saya itu. Jadi kalau pas saya datang itu mereka gak nyangka kalau saya itu Admes. Tapi setelah di dalam pasar mereka ya teriak-teriak. Ya, barangkali itu pengalaman kita, berpengalaman ya bagaimana sulitnya kita untuk mengakses pasar dari desa atau dari gunung, dari pedalaman ke kota gitu. Dengan kondisi pandemi dan kondisi ekonomi yang murat-marit. Sampai ketemu di